Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, bertemu lagi kita dengan sharing tutorial. Kali ini kita melanjutkan tutorial kita sebelumnya terkait dengan bagaimana menyiapkan konten perkuliahan kita secara daring. Kali ini kita akan menyiapkan bagaimana mengisi materi perkuliahan kita. Jadi kalau sebelumnya kita sudah menyiapkan RPS, sudah menyiapkan panduan praktikum, tata tertib kuliah dan lain sebagainya. Sekarang kita bagaimana mengisi materi kuliah kita. Nanti akan ada beberapa tutorial-tutorial berikutnya gitu. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu masuk ke spadanya masing-masing. Nah, ini saya sudah masuk ke akun spada saya yang mata kuliah praktek pemrograman web di D4 TRPL. Nah, pastikan tombol ini aktif Bapak Ibu, pensil ini untuk kita bisa ngedit-ngedit. Untuk Bapak Ibu bisa mengedit. Ini tombol pensil, kalau diklik ini kita bisa lihat saja. Kalau diklik tombol pensil kita bisa mengedit. Nah, sebelum kita mulai memasukkan materi kuliah, saya sudah menyiapkan daftar mata kuliah yang materi yang akan sudah saya masukkan ke spada. Bapak Ibu tidak mesti siap semuanya. Kalau ada pertemuan 1, materi pertemuan 1 dulu, materi pertemuan 2 kan minggu depannya lagi, pertemuan ketiga dan seterusnya minggu depannya lagi. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengelola file-file pelajaran, file-file materi kuliah kita ini, di spada ini ada namanya Faistas My Private File atau file pribadi di sini. Segitiga ini ada di bawah file pribadi namanya atau My Private File. Ini ibaratnya adalah perpustakaan atau tempat menyimpan file-file kita. Jadi bisa kita panggil kapan saja nanti. Jadi waktu kita ngajar tinggal flash disk atau tinggal laptop tidak jadi alasan lagi karena seluruh materi sudah ada di dalam spada ini gitu. Nah, karena nanti mata kuliah yang akan kita asuh itu ada beberapa, maka saya sarankan kita bikin folder dulu. Jadi manajemen file kita lebih tertata dengan baik. Jadi ini saya kasih namanya mata kuliah praktek pemrograman web ini, nama foldernya VPW misalnya. Buat folder. Nah, kemudian di dalam folder kita masukkan file tadi ke dalam folder ini. Jadi saya klik folder ini, kita geser. Jadi kita klik geser. Bapak Ibu bisa masukkan melalui tombol ini, add, nanti pilih filenya di browse ya, masuk ke sini. Tapi satu-satu. Yang paling enak adalah kita dapat menarik dan meletakkan file di sini. Jadi namanya drag. Ini yang di Explorer saya tandai, lalu saya klik geser ke sini. Maka kita tunggu beberapa saat sampai seluruh file-file ini masuk ke dalam. Ada 16 ya, 1 sampai 16. Oke, ini saya tutup, ini saya besarkan lagi. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai seluruh materi ajar kita tadi masuk ke folder PPW di spada ini. Nah, ini akan memudahkan kita nanti dalam proses pembelajaran. Apalagi Bapak Ibu mengajar mata kuliah yang sama di beberapa kelas misalnya, kita tinggal panggil saja. Jadi tidak untuk setiap kelas A nanti diupload, kelas B diupload lagi, kelas C diupload lagi. Jadi itu kan ribet. Tapi kalau sudah kita masukkan di sini, kita tinggal panggil. Oke, tinggal satu lagi. Oke, selesai. Sudah masuk semua filenya, kita simpan. Oke, sudah selesai ya. Ini sudah simpan. Kita kembali lagi ke ruang kelas tadi. My course, pilih mata kuliah kita. Nah, kita berada di sini. Kita akan mengisi materi pertemuan pertama. Jadi silakan ini kita edit, ganti namanya pertemuan 1, pengantar pemrograman web. Oke, di enter. Nah, Bapak Ibu juga bisa ganti pertemuan kedua, misalnya pertemuan 2 ini konsep dasar HTML. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan mata kuliah masing-masing. Sampai berikutnya ya, secara default tampil hanya 4. Kita boleh tambah lagi add topic. Misalnya pertemuan ke-6 tambah 1. Tambah di pertemuan 5. Tambah lagi sampai pertemuan 9 misalnya. Kita langsung tambah 4 di sini. Add topic. Jadi sudah sampai pertemuan 9. Dan pada pertemuan 9 ini ternyata adalah UTS. Jadi kita edit ujian akhir semester. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengisi materi sampai pertemuan ke-9. Nah,
kita pingin yang tampil nanti dilihat mahasiswa hanya materi yang di pertemuan satu saja, maka yang lainnya kita sembunyikan. Jadi menu ini ada hide topic, jadi dia tersembunyi dari siswa, dari mahasiswa kita. Walaupun nanti sudah kita isi materinya, tapi dia belum kelihatan oleh mahasiswa sebelum kita nanti tampilkan. Jadi kalau sudah kita sembunyikan hide topic, untuk menampilkannya muncul menu show topic. Jadi Bapak Ibu bergeser dari dua itu saja, hide topic. Ini hide topic, di sisi kita kelihatan tapi di sisi mahasiswa nanti tidak kelihatan sampai UAS misalnya. Nah ini bisa kita nanti tambahkan materinya. Sekarang kita fokus di materi pertemuan pertama. Kita tadi sudah menambahkan materi di folder private tadi ya. Jadi menambahkan materi di sini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Sumber, kalau untuk materi kuliah kita ada yang menu sumber. Karena nanti yang kita masukkan itu berupa file, saya pilih menu file. Menu file, lalu modul yang akan saya isi itu adalah judulnya pengantar atau modul 1 ya. Modul 1 pengantar pemrograman web. Nah, di situ boleh Bapak Ibu isi di bawah ini tentang sinopsis ya, atau apa yang akan dibahas di modul ini. Saya sudah siapkan tadi di sini. Ini yang akan dibahas di modul ini. Jadi saya copy di sini. Maka mahasiswa nanti tahu bahwa di modul ini kita akan belajar 1 2 3 4 5. Nah, diklik tombol tampilkan ini, lalu kita ambil filenya di mana? Di sini. Kita sudah masukkan tadi filenya ya. Di private file ada folder ppw, lalu modul 1. Kita pilih modul 1, select. Nah, jangan lupa Bapak Ibu simpan. Nah, itu kalau kita menyertakan file dalam bentuk materi dalam bentuk file. Jadi file ini Bapak Ibu bisa file PowerPoint, bisa file doc atau file gambar dan lain sebagainya. Intinya yang kita share adalah file. Nah, saya juga sudah menyertakan bahwa di dalam perkuliahan ini ada video. Mana video ya? Nah, ini ada video mata kuliah pemrogram web yang ada di YouTube. Saya rasa ini bagus untuk ditonton oleh mahasiswa. Jadi saya copy linknya ini, lalu saya mau masukkan di sini di mahasiswa. Mana dia? Nah, sini saya tambahkan lagi, tambahkan sebuah aktivitas. Nah, untuk sumbernya selain file ada namanya label. Jadi saya pilih label. Saya kasih intro. Silakan tonton dan pahami materi yang ada di video ini. Nah, di sini ada tombol link. Kita klik link ini, kita paste yang tadi, create link. Nah, cukup itu saja. Nanti ini akan tampil videonya. Kita save. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sudah tampil video yang bisa ditonton langsung oleh mahasiswa di sini. Nah, mahasiswa yang umumnya pada informasi seperti itu. Nah, untuk mengembangkan website sendiri sekarang itu sangat mudah. Oke. Nah, apalagi yang mau materi kita, saya juga sudah siapkan beberapa link untuk menambah pemahaman mahasiswa terhadap materi ini. Jadi selain video, saya menyertakan link-link terkait dengan materi ini. Saya sudah ambil beberapa, misalnya ini ada evolusi website. Jadi saya ambil linknya, saya copy, saya tambahkan lagi nih, tambahkan sebuah aktivitas, ambil sumber, lalu pilih label. Nah, kita kasih lagi intro di sini. Berikut beberapa link yang perlu Anda baca dan pahami, misalnya. Kita pakai tombol ini. Nah, ini 1, 2, apalagi ini saya terkait dengan tangga kelahiran dari web misalnya. Ada lagi 3. Nah, ini penemu web. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Bapak Ibu tambah lagi bisa lagi. Ini simpan.
Nah, pada pertemuan ini sudah ada materi dalam bentuk web, sudah ada materi dalam bentuk tutorial video. Ini boleh ditambah lagi. Ini ada link. Nah, Bapak Ibu mau nambahkan apa lagi? Tambahkan misalnya suara Bapak Ibu sendiri misalnya. Saya tambahkan sebuah video, lalu sumber, aktivitas tadi ya, sumber ya. Lalu pilih label. Nah, pada pertemuan ini Bapak Ibu mau ngomong langsung ke mahasiswanya. Jadi di sini ada nama mikrofon. Ini bisa kita ngomong dan mahasiswa nanti bisa langsung direkam dan bisa mendengar. Oke, saya coba ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita malas mengetik, kita bisa langsung ngomong di sini. Saya klik tombol record, start recording. Oke, kita hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa. Selamat datang di pertemuan perkuliahan kita secara daring. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar atau pengantar pemrograman web. Berikut ini adalah materi yang bisa mahasiswa baca dan pahami. Stop. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Stop, lalu saya attach recording. Maka dia masuk di sini. Kita simpan. Nah, sudah ada materi kuliahnya dalam bentuk video, sudah ada record sendiri. Ini saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa. Selamat datang di pertemuan perkuliahan kita secara daring. Oke. Atau barangkali Bapak Ibu menyertakan gambar, mungkin ada arsitektur atau desain tertentu gitu kan. Silakan diklik tambahkan aktivitas lagi. Pilih sumber, pilih label. Kalau gambar berarti image ya. Ini ada dia Bapak Ibu. Image, insert image. Nah, tinggal kita cari kalau seandainya ada URL-nya, klik di sini, atau kalau ada di folder kita tinggal browse. Kalau ada di atau kita upload di sini. Kita browse ada gambar misalnya. Ini contoh saja, di download misalnya gambar yang mana ya. Ini contoh aja gitu ya. Ini misalnya, ini gambar ya, GIF ya. Oke, saya upload this file. Ini contoh saja Bapak Ibu. Artinya kita juga bisa menyertakan gambar di dalam foto gitu ya, dalam dalam video kita, dalam website kita ini. Save image, simpan. Nah, oke Bapak Ibu, masuk di sini. Ini berupa gambar, bisa dijelaskan. Jadi Bapak Ibu bisa menyertakan banyak model media pembelajaran. Jadi berupa teks, bisa video, bisa audio, bisa link ini bisa kemana-mana saja dan seterusnya. Jadi saya rasa ini sudah cukup untuk bagaimana kita menyiapkan materi untuk perkuliahan kita ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.